Di saat ia tertembak, bukan kena masa depannya, ia justru tertawa sambil merendahkan teroris tersebut. Meski menahan rasa sakitnya, ia tetap menunjukkan sikap menantang. Teroris itu mulai berprasangka bahwa orang bertopeng di depannya adalah sosok bernama Manggostik. Mungkin ia menjadi penyerang berikutnya. Kim Den menyuruh teroris itu memberi kesempatan untuk kabur. Teroris mengira ini hanyalah trik, namun Kim Den menegaskan bahwa ia telah mengganggu liburannya dan menyuruhnya pergi dari sini. Teroris itu menganggap ini kesempatan untuk melarikan diri. Namun saat sampai di pintu keluar, jos, tos, Stardust muncul dan menyuruh semua teroris menyerah. Namun mereka sudah tepar duluan. Tidak hanya Stardust, E-Circle dan Shadow Walker juga hadir. Kim Den terpukau melihat mereka, meski ia sendiri sedang terluka parah. Stardust kemudian bertanya sikap sosok bertopeng itu. Kim Den langsung mengakui sebagai pahlawan tingkat S, membuat ketiga pahlawan bingung dan para istri Kim Den ikut tegang. Stardust tidak percaya, namun Kim Den mencoba meyakinkan bahwa pahlawan tingkat S beraksi secara bersembunyi. Ia bahkan mengejek balik bahwa tiga pahlawan itu tidak sopan pada senior. Para istri semakin bingung dengan sikap Kim Den. Saat Stardust mulai curiga, Kim Den mencari nama samaran. Ia melihat baju anak kecil dan menamai dirinya Apel Mango, membuat seluruh sandera pun terdiam. E-Circle menegaskan bahwa nama itu tidak ada, bahkan sudah dikonfirmasi oleh ketua mereka. Namun Kim Den tidak menyerah. Ia mengungkap rahasia nama memalukan sang ketua. Hal itu membuat ketiga pahlawan terkejut dan Kim Den tidak menyangka trik ini bisa berhasil. Meski begitu, E-Circle tetap ngotot bahwa ketua tidak tahu nama Apel Mango. Para sandera membela Kim Den, mengatakan mereka tidak peduli siapa dia. Yang penting ia telah menyelamatkan mereka. Namun Kim Den kaget saat sandera itu menceritakan cara dia menyelamatkan mereka, memicu kecurigaan Stardust dan E-Circle semakin naik. Stardust dan E-Circle pun mulai mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Shadow Walker pun muncul di belakang Kim Den, membuat situasi semakin genting. Kim Den hanya bisa menghitung mundur, menahan rasa sakit hingga Stardust sudah berada di tepat di depan matanya. Dalam hati, ia hanya bisa berharap agar tubuhnya bisa bergerak. Saat Stardust sudah mendekat, Kim Den akhirnya bisa kabur bersama temannya. Mereka berhasil lolos di depan E-Circle dan masuk ke mobil. Han Se-eun mabok, tapi para istri melihatnya terluka serius. Ia menyuruh pergi ke rumah sakit, tapi Kim Den menolak karena takut ketahuan identitasnya. Seon Bin akhirnya menyuruh Han Se-eun melakukan pertolongan pertama dengan tegas, sementara ia mengemudi ngebut di jalan. Sampai pengendara lain pun kaget betapa ngebutnya mobil tersebut. Anjir, full meter. Aku aja paling ngebut 40. Di sisi lain, para pahlawan beristirahat. E-Circle tidak menyangka mereka bertemu musuh meski sedang liburan. Sedangkan Stardust tampak kepikiran sesuatu. Ia mulai curiga terhadap sosok bertopeng itu. Di dalam mobil, Kim Den yang terluka parah mulai bermimpi. Ia bosan membaca komik karena pahlawan di dalamnya selalu dipermalukan. Saat tertidur, ada cahaya terang di langit malam. Kembali di rumah, Han Se-eun menunggu Kim Den bangun, bahkan rela tidak makan karena khawatir. Saat Han Se-eun akhirnya makan, Kim Den bangun, membuat kedua istrinya terkejut sekaligus kesal. Meski begitu, mereka senang karena Kim Den akhirnya sadar. Stardust mencari tahu soal Manggostik dan menemukan fakta mengejutkan. Terorisme yang dilakukan Manggostik ternyata tidak menimbulkan korban sama sekali. Target yang dibunuh Manggostik justru penjahat yang bisa menjadi bencana di masa depan. Hal ini membuat Stardust bingung, apakah Manggostik benar-benar villain atau justru pahlawan tersembunyi. Han Se-eun membaca berita tentang Manggostik yang disebut mantan pahlawan dengan konflik internal bersama ketua asosiasi pahlawan. Gue lagi makan malah bahas gituan. Udah ya, jangan
dengan main HP? Alah, tolol. Villain macam apa kau ini? Akhirnya, Kim Dan memutuskan untuk libur 3 bulan dari aksinya, membuat para istri pun senang. Namun tujuan sebenarnya adalah merekrut member baru. 3 bulan berlalu, Shin Haru mendapatkan laporan tentang villain baru yang ternyata bukan Mangostik. Ia berubah menjadi Stardust dan kembali ke lokasi sambil memikirkan keberadaan Mangostik. Kim Dan di sisi lain menonton aksi Stardust di televisi. Mana Mangostik? Lo bukan Mangostik. Mantap Stardust! Nesim aja terus. Apa maksudmu? Lo tiap hari ke kafe ngapain dah? Kok bisa tahu? Kau nganggap remeh Burama mantan Kominfo? Kim Dain pun membantah sebari ganti topik soal tanggal 17, yaitu hari merekrut member baru. Di sisi lain, sebuah keluarga sedang bernostalgia. Tiba-tiba ada gadis menabrak mereka, meminta maaf, lalu pergi. Gadis itu ternyata mencuri dompet mereka. Saat melihat preman, gadis itu kesal. Adiknya pun datang dengan kaki yang terluka, dan gadis itu menyembuhkan luka adiknya dengan kekuatan healing. Lo ngantuk? Healing. Lo bosan? Healing. Mau liburan? Gak punya duit? Ya kerja, ngapain healing? Jadi gadis itu bernama Lee Hayul. Saat pulang, ia mendapati preman yang sudah ada di rumahnya. Ia menyandera adiknya karena hasil curian disembunyikan. Kerusuhan pun terjadi dan preman itu hendak memberi pelajaran ke adiknya. Tapi tiba-tiba terpental jauh. Kawanan preman ditodong pistol dan ditembak. Adiknya pun selamat dan ternyata sosok yang datang adalah Mangostik. Lee Hayul dan adiknya terkejut akan kedatangan Mangostik yang kini datang untuk membawa mereka.